Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dengan NIM 2310563. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar clustering pada data mining yang bersumber dari jurnal yang berjudul Aplikasi Data Mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan gaya belajar. Nah, yang pertama, apa itu data mining? Jadi, data mining ini adalah proses untuk menemukan pola atau informasi yang bermanfaat dari sekumpulan data-data besar. Tujuannya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah tersedia. Nah, salah satu teknik populer dalam data mining adalah K-means clustering. Nah, K-means clustering itu apa sih? K-means clustering adalah salah satu algoritma dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripan, atribut, atau karakteristiknya. Nah, metode ini tuh termasuk ke dalam unsupervised learning yang berarti tidak memerlukan label atau target output pada data. Tujuan dari K-means ini adalah memisahkan data ke dalam klaster sehingga data dalam satu klaster memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan antar klaster berbeda jauh. Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi pemasaran, segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, pengenalan pola, dan sebagainya. Nah, gimana sih cara menggunakan K-means clustering ini pada data mining? Nah, yang pertama tentunya kalian harus punya data dulu nih teman-teman. Setelah itu kalian bisa menentukan jumlah klasternya. Jadi langkah awal adalah menentukan berapa jumlah kelompok atau klaster yang ingin dibentuk. Misalnya, kamu pengen buat membagi berdasarkan mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, itu bisa dibikin klaster 3, yaitu misalnya contoh belajar melalui gaya belajar video, terus gaya belajar visual, atau gaya belajar video audio gitu. Nah, itu dibagi menjadi 3. Setelah itu yang kedua, pilih sentroid awal secara acak. Jadi algoritma akan memilih titik awal sebagai pusat klaster atau sentroid secara acak dari data yang tersedia. Setelah itu yang ketiga, hitung jarak setiap data ke sentroid. Jadi menggunakan rumus jarak Euclidean untuk menghitung seberapa dekat setiap data masing-masing sentroid. Nah, nanti dimasukin data seperti yang ada di tampilan, yaitu D dalam kurung X, Y sama dengan akar dari dalam kurung X1 dikurangi Y1 dipangkat, dan itu seterusnya. Jadi ada berapa X nanti, ada X sampai X2, X3, atau bahkan X100 juga bisa. Nah, data kemudian akan dimasukkan ke klaster yang memiliki jarak yang paling dekat. Perbarui pusat klaster. Nah, perbarui pusat klaster ini setelah semua data dikelompokkan, hitung ulang titik pusat setiap klaster berdasarkan rata-rata nilai dalam data klaster tersebut. Jadi ketika kamu udah ngehitung si klasternya ini, terus udah masuk ke masing-masing kelompoknya itu, terus diulang lagi rata-rata nilai dalam klaster tersebut. Setelah itu ulangi langkah 3 dan 4 berulang kali. Jadi yang tadi hitung jarak setiap data menggunakan rumus sama memperbarui pusat klaster itu dilakukan berulang kali sampai data tidak lagi berpindah klaster atau nilai sentroid tidak berubah. Jadi tuh nanti data itu akan terus berubah sampai dia menemukan jarak yang paling dekat gitu dari si klaster tersebut. Kalau misalnya udah nggak berpindah-pindah lagi, berarti itu udah paling tinggi dan udah paling benar gitu. Terus hasil akhirnya setelah proses selesai didapatkan pembagian data ke dalam beberapa klaster yang menunjukkan kemiripan berdasarkan atribut tertentu. Jadi nanti hasil datanya bakal muncul kira-kira siapa aja sih yang menggunakan gaya belajar audio, siapa aja yang menggunakan gaya belajar visual, dan siapa saja yang menggunakan gaya belajar audio visual. Nah, yang terakhir itu kesimpulan, yaitu algoritma K-means ini bisa dijalankan menggunakan berbagai alat kayak Excel, Python, terus juga dibuat dengan Laravel plus MySQL.
seperti di jurnal yang sudah disebutkan. Terus kelebihan dari K-means ini tuh adalah prosesnya itu yang lebih cepat dan efisien gitu. Terus kelemahannya itu hasilnya bisa berbeda tergantung pada pemilihan titik awal sentroid. Jadi pemilihan titik awal sentroid itu bisa berpengaruh terhadap hasil akhirnya gitu. Nah, yang harus dipilih atau yang harus sudah tahu jumlah klasternya itu dari awal itu harus tahu jumlah klasternya berapa supaya bisa tahu kita tuh mau cari apa aja gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang dimengerti. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.